wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Hambriani, saya berkunjung lagi di sekolah ATA ini untuk penunjungan kedua. Kali ini kita akan mereview proses pembelajaran selama bulan kedua ini. Oke. Kira-kira proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, Bu? Proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini yaitu pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada siswa, memberikan kebebasan kepada murid untuk berkreasi dan menerapkan merdeka belajar dan melakukan kolaborasi bersama murid yang lain, melakukan kolaborasi bersama teman dan menjadikan siswa sebagai pemimpin di dalam pembelajaran. Oke. Apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya, Bu? Rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya yaitu saya lebih ingin mengembangkan lagi tentang merdeka belajar dan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian capaian apa yang Ibu sudah peroleh selama 1 bulan terakhir ini? Capaian yang sudah saya peroleh dalam 1 bulan terakhir ini yaitu banyak pengalaman dan pengetahuan baru tentang memerdekakan siswa dalam pembelajaran dan memberikan pembelajaran tanpa tekanan. Anak-anak tidak diberikan paksaan, dia bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa adanya paksaan dari guru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang lagi ini di sekolah ATA untuk pertemuan kedua, namanya pendampingan 1. Saya ini CGPP dari Ibu Hambriani. Hari ini melakukan feedback ke kepala sekolah, rekan pejabat dan murid. Jadi saya mohon diberikan izin untuk meminta atau mencari feedback dari rekan sejawat dan siswa dan ibu. Untuk masalah Ibu Hambriani, apa aksi nyata yang dilakukan Ibu Hambriani selama mengikuti program Guru Penggerak ini? Aksi nyata yang dilakukan oleh guru penggerak Ibu Hambriani ini, dia itu orangnya sangat antusias mengerjakan tugasnya masing-masing. Dibuktikan itu melalui persentase tentang tugas-tugas yang telah dilakukan CGP tersebut, Ibu. Jadi, kemudian apakah Ibu melihat ada perubahan pada paket pembelajaran Ibu Hambriani? Tentu ada, Bu. Yang mana sebelum ada CGP ini, kami lihat ini kebanyakan guru itu banyak berteori. Nah, setelah ada yang namanya CGP ini, maka terjadi banyak perubahannya, Bu, ya, terutama pada proses pembelajaran setiap harinya itu menjadi teladan di sekolah, selalu memotivasi teman-teman guru dalam segi kedisiplinan melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Kemudian jelas Ibu bisa menjelaskan perubahan yang pada proses pembelajaran Ibu Hambriani, kira-kira mengalami dari yang dilakukan selama ini proses pembelajaran yang mengalami berapa persen peningkatan dan kira-kira perubahannya seperti apa yang Ibu lihat? Kalau menurut penglihatan saya ini, Bu, perubahan pada proses pembelajaran yang dilakukan Ibu Hambriani ini, atau dalam hal ini CGP, adalah lebih banyak, Bu, melakukan praktek ketimbang teori sehingga memudahkan peserta didik bernalar. Kemudian persentase dari perubahan ini sebelum dan sesudah melaksanakan CGP ini begitu banyak, kira-kira sudah mencapai 75%. Alhamdulillah 75%, mantap Ibu Hambriani. Kira-kira setelah peningkatannya 75%, perubahan yang dilakukan Ibu Hambriani sudah bagus, menurut Ibu apalagi yang perlu ditingkatkan dari Ibu Hambriani? Kalau menurut saya, Bu, yang harus ditingkatkan oleh guru CGP ini,
harus lebih meningkatkan kompetensi yang dimilikinya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid-murid semua itu. Ya. Dan semoga bisa lebih meningkat lagi, bukan cuma pada murid-murid saja, dan bisa memberikan motivasi terhadap guru-guru yang lain, Ibu, baik itu baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah itu. Berharap juga semoga Ibu Handriani mungkin setelah 9 bulan ke depan ini semoga bisa yang mendapatkan hasil yang maksimal dan lulus dengan baik dari CGP ini. Terima kasih Ibu atas feedback tentang Ibu Handriani. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga yang harapan yang Ibu inginkan pada Ibu Handriani bisa ditingkatkan terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Abdul Qadir. Saya pengajar praktik dari Ibu Handriani. Kalau Ibu namanya? Leni Arfinawati. Saya panggil Leni. Iya. Ibu Leni. Iya. Saya di sini datang berkunjung untuk meminta umpan balik dari rekan sejawat dari Ibu Handriani. Iya. Ibu, bagaimana tanggapannya Ibu tentang Ibu Handriani dalam melaksanakan aksi nyatanya di dalam kelas atau di luar kelas? Tanggapan saya tentang calon guru penggerak ini, saya merasa sangat terbantu karena adanya calon guru penggerak seperti Ibu Handriani yang dilakukan di SD 13 Siloro, sangat membantu karena akan mempengaruhi, berpengaruh kepada kami guru yang ada di SD 13 Siloro. Sangat berharap bisa ada perubahan yang lebih baik lagi. Jadi bertanya di sini Ibu Handriani memberikan Iya, bagi Ibu, iya. Ya. Kemudian apakah Ibu sebagai rekan sejawatnya melihat ada perubahan pada proses pembelajaran yang dilakukan Ibu Handriani? Sangat ada perubahannya kepada anak-anak, lebih senang belajar dan sangat motivasi ketika dia diajar oleh Ibu Handriani. Oke, berarti memang Ibu Handriani memang bisa dikatakan sudah mantap mengikuti di tahun guru penggerak, karena terbukti anak-anak sudah senang. Iya. Ya, senang. Kemudian dia sudah menerapkan filosofi KHD. Iya. Sehingga dalam pembelajarannya itu sangat menyenangkan. Iya. Dan memang itu ada beberapa nilai-nilai guru penggerak atau calon guru yang sudah diterapkan sama Ibu Handriani berarti. Iya. Kemudian apakah Ibu mendapatkan inspirasi atau motivasi dari aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Handriani? Iya, inspirasi dan motivasi yang saya dapatkan dari aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Handriani, mudah-mudahan saya bisa menginvestasikan ke murid saya untuk menjadi lebih baik lagi. Insya Allah. Semoga memang betul-betul itu enaknya kalau di sekolah kita ada guru penggerak, kita sharing sama mereka. Iya. Karena maksudnya lebih banyak dia berpengalaman sehingga dia diterapkan ke teman-teman sejawatnya supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Terus terang ini merupakan sangat penting bagi Ibu Handriani. Harus ada umpan balik dari rekan sejawatnya. Iya, insya Allah semoga berhasil. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kotak juga deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama tak siapa? Adelia namanya ibu ini, Ibu Rahmi, saya temannya Ibu Handriani. Adelia kelas berapa? Kelas 1. Jadi Adelia nama wali kelasnya Ibu Handriani. Adelia Ibu Handriani kalau di kelas dan di luar kelas bagaimana beliau memposisikan tak? Ibu guru menjadikan saya seperti teman. Oh, jadi teman ke Ibu Handriani. Bagus sih mengajar di kelas. Iya. Jadi kan temannya. Iya. Mantap. Jadi aman ya. Kemudian
Bagaimana perasaan tak ngajar Ibu Hamriani di kelas? Ada perubahan. Ada perubahan. Aktif di dalam kelas. Iya. Aktif di dalam kelas. Jadi apa baca contohnya? Belajar ke apa? Menulis. Gitu ya. Kemudian apa saja yang dilakukan Ibu Hamriani biasa dalam pembelajaran, Kak? Memberikan kebebasan kepada kami untuk berkreatif tanpa adanya paksaan. Oh, jadi nggak pernah dapat sakit belajar. Yang penting selesai pembelajaran tadi. Iya, bagus itu Ibu Hamriani karena saya muridnya. Jadi apa jadi teman apa di kelas, Pak? Nah, bagaimana ini perasaannya Adelia kalau diajar sama Ibu Hamriani? Mudah-mudahan ibu guru mendapatkan banyak ilmu dari program guru penggerak. Menggerak. Begitu ya, itu harapannya kita tadi, semoga nanti Ibu Hamriani mendapat banyak ilmu, kemudian semakin pintar, bagus nanti caranya mengajar di kelas. Iya, bisa aja. Oke, terima kasih, Nak. Ya, semoga nanti juga Adelia nanti kalau cepat naik kelas berantung satu juga. Semakin pintar juga di kelas. Apalagi Ibu Hamriani guru tak kasih tambah pintar sih nanti. Oke, Nak, terima kasih banyak nih. Nah, itu warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Berikutnya kita lanjut ke diskusi tantangan penerapan aksi nyata modul 11 dan 12. Hari ini kita akan saya tadi sudah melakukan diskusi sama teman sejawat Ibu tentang penerapan aksi nyata Ibu Hamriani. Kira-kira apa pendapat rekan sejawat Ibu ketika Ibu meminta umpan balik mengenai praktik pembelajaran di kelas? Teman sejawat saya di sekolah ini dia menerima dengan antusias karena bisa saling berkolaborasi dan merasa terbantu dengan adanya program guru penggerak ini. Semoga apa yang visi yang ada di program guru penggerak bisa diterapkan di SD 13 Cilorong ini. Kira-kira bagaimana Ibu meminta umpan balik kepada teman sejawat Ibu? Kebetulan Bu, ketika saya melakukan aksi nyata di sekolah ini, teman yang sebagai teman sejawat ini dia memang terlibat langsung dalam pengambilan video. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi pada saya dia lebih tahu bagaimana perubahan yang terjadi di dalam melakukan aksi nyata. Dan adakah tantangan yang Ibu hadapi dalam meminta umpan balik dari temannya Ibu? Tantangannya mungkin yang saya hadapi dalam menerima meminta tanggapan dari teman sejawat itu teman saya tidak pede ketika berkolaborasi dalam bercerita. Dia tidak, apalagi dalam perekaman seperti ini, dia tidak pede menyampaikan bahan-bahan apa saja yang ingin disampaikan seperti itu. Nah, bagaimana perasaan Ibu mendapatkan umpan balik dari teman sejawat Ibu? Tadi itu saya sudah melakukan diskusi sama teman Ibu dan mengatakan bahwa Ibu Hamriani ini karena adanya dia bergabung di guru penggerak, kami pun merasa terbantu dalam proses pembelajaran karena kita banyak mengambil inspirasi dari Ibu Hamriani, begitu katanya. Bagaimana perasaannya Ibu setelah mendengarkan umpan balik seperti itu dari teman Ibu? Kalau perasaan saya Bu merasa senang karena bisa menjadi motivasi kepada mereka bisa untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Iya, di kelasnya masing-masing. Iya. Terus bagaimana Ibu merespon umpan balik dari teman sejawat Ibu? Cara saya merespon yaitu dari teman sejawat saya menerima dengan besar hati dari segala kekurangan yang ada pada diri saya dan itu menjadi bahan untuk maju ke berikutnya. Ya. Kemudian kita akan berlanjut ini ke masalah diskusi tentang refleksi proses pendampingan yang Ibu sudah lakukan. Nah, dari proses pendampingan berikutnya ini yang kita bahas adalah tentang muridnya Ibu, yang umpan balik dari muridnya Ibu dalam penerapan aksi nyata modul 11 dan 13. Nah, bagaimana Ibu memposisikan murid dalam proses belajar?
cara saya memposisikan murid saya, Bu, saya anggap sebagai teman. Dalam berkolaborasi tidak ada ikatan, maksudnya tidak ada perbedaan antara guru dan siswa. Saya memposisikan diri saya itu sebagai teman yang bisa saling bermain bersama mereka, bisa berkolaborasi bersama mereka, dan supaya muncul keakraban. Nah, perubahan apa yang Ibu sudah rasakan dalam hal interaksi dengan murid? Perubahan yang saya rasakan yaitu muncul rasa ingin tahu tentang bagaimana cara menghadapi siswa yang bervariasi dari segala hal. Apa upaya Ibu yang sudah Ibu lakukan untuk mengembangkan cipta rasa karsa dari murid tersebut? Upaya yang saya berikan yaitu saya memberikan tantangan dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk berkreasi dan bereksplorasi sesuai dengan keinginan tanpa adanya paksaan. Jadi ketika pembelajaran saya memberikan berkenaan langsung dengan lingkungan, dia sendiri yang memilih bahan-bahan yang ada di lingkungan untuk digunakan dalam pembelajaran. Nah, bagaimana respon murid Ibu untuk meminta pendapat atau umpan balik mereka terkait proses pembelajaran dan pengajaran yang Ibu lakukan, dan termasuk perubahan apa yang sudah Ibu lakukan sesuai pemikiran KHD di bulan lalu? Siswa saya merasa senang karena dia diberikan pembelajaran secara bebas sesuai dengan pemikiran Kiai Hajar Dewantara, yaitu Merdeka Belajar, di mana siswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan kreativitas mereka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang ada yang 3 semboyangnya tentang semboyang pendidikan. Nah, bagaimana kemudian sebenarnya tadi sudah saya diskusi sama salah satu siswa Ibu, dia mengatakan bahwa saya ini Bu di kelas dianggap teman sama Ibu Hamriani. Begitu menurut dia posisinya. Jadi sama dengan ucapan tadi Ibu di pertanyaan pertama bahwa kita menjadikan murid sebagai teman. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah mendengarkan siswa tak seperti itu? Apa dalam pikiran tak? Kalau yang terpintas masalah jadikan teman itu, Bu, saya merasa senang karena siswa saya itu bisa beradaptasi dengan saya sebagai gurunya, dan walaupun kami sebagai teman, dia tetap berpedoman bahwa tetap menghormati saya sebagai seorang guru. Walaupun kami posisinya sebagai teman, dia tetap menghargai saya sebagai seorang guru. Nah, bagaimana respon Ibu nanti terhadap murid tersebut? Mungkin respon saya terhadap siswa saya yaitu ini untuk sebagai bahan acuan pembelajaran untuk pembelajaran yang berikutnya. Nah, kemudian apa tindak lanjut nanti? Apakah Ibu menindaklanjuti berdasarkan umpan balik dari murid tersebut? Saya akan memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi untuk menciptakan cipta rasa dan karsanya yang dimiliki siswa sehingga bisa menjadi penerus bangsa dan menjadikan siswa pelajar Pancasila di masa yang akan datang. Berikutnya nih instrumen refleksi proses pendampingan. Di sini membahas tentang rencana tindak lanjut proses pendampingan. Apa hal menarik dari Ibu Hamriani dapatkan setelah proses pendampingan hari ini, dan apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Ibu? Hal yang menarik pendampingan hari ini yaitu adanya refleksi dan umpan balik dari kepala sekolah sebagai penentu kebijakan, adanya umpan balik dari teman sejawat, dan pendapat dari murid sehingga lebih mudah mengetahui kelebihan dan kekurangan saya untuk perbaikan berikutnya. Kemudian apa yang sudah baik yang perlu diperbaiki dari pendamping di pendampingan berikutnya? Mungkin hal yang baik yang perlu diperbaiki ini mungkin Bu sudah sempurna. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Kemudian ini insya Allah nanti pendampingan berikutnya kita akan bertemu di bulan Oktober, akhir-akhir bulan seperti ini. Dan ingat Lokakarya 2 akan dilaksanakan di 2 Oktober. Jadi semoga diberikan kesehatan bisa menghadapi Lokakarya kedua. Betul, semoga kita diberikan kesehatan, kesempatan agar mengikuti Lokakarya kedua nanti. Banyak buat kunjungan di sekolah ini. Ya, sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi sebentar, selain menggunakan biji-bijian, terserah bisa menggunakan daun atau apa saja yang ada di lingkungan kita. Kita mengerti? Nah, ayo, ibu bagikan dulu ya. Ditulis nama anak ada ke sini. Bukan tidur. Bawa biji-bijiannya. Ayo, Ini. Daun-daun. Ambil lagi. Iya. Itu ya. Daunnya nah itu kita robek dulu ya. Ini daun. Yang asli menggunakan daun, robek dulu daunnya ya. Kasihkan dulu. Gini tempel nah. Ya, kasihkan dulu lem. Kasih dulu lem. Ya, lem digambarin semua lem. Lem semua dulu gambarnya, lem. Ya, lem semua. Berikan semua lemnya gambarnya dulu. Kasihkan semua lem gambarnya. Baru berikan biji-bijian. Tadi saya di anak juga cuma ketemu. Punung-punung ibu tuh ada yang jatuh, ada yang enggak. Mas kasih